Halo para sahabat pembelajar semua, apa kabar Anda? Apakah sehat? Semoga Anda semua selalu sehat ya. Saya akan mengajak Ibu Diana, saya mudah-mudahan segera bisa terhubung dengan beliau. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Kartini buat para ibu, para kaum perempuan dimanapun Anda berada. Dan siang hari ini saya akan menghadirkan seorang Kartini zaman now. Kartini zaman now yang luar biasa. Ibu Diana Sanjaya. Kita akan tunggu beliau dulu. Kita akan menunggu Bu Diana. Bu Diana, apakah sudah bisa terhubung? Ibu Diana, apakah sudah bisa terhubung Bu Diana? Kita menunggu. Saya masih menunggu Ibu Diana untuk bisa terhubung. Para sahabat, mohon bersabar sebentar. Terima kasih yang sudah bergabung. Pak Andre, apa kabar? Semoga selalu sehat. Kawan-kawan Pak Andre bisa join juga nih Pak. Dan Mbak Daniela. Oke. Dan topik kita hari ini sangat seru banget. Dompet terawat saat darurat. Asik. Siapa yang di sini dompetnya makin tebel gitu, atau yang sudah mulai ketebalannya berkurang. Nah, ini waktunya kita belajar sama-sama nih. Oke, sebentar. Yes. Yes, yang sudah bergabung. Halo Kak Patrick, juga ada, dan halo ada Bu Fong. Halo Bu Fong. Selamat datang, dan teman-teman semua yang sudah bergabung. Ada Mama Bun Rina juga. Selamat yang sudah bergabung, Pak Gesang. Terus juga ada Mbak Darsari. Nah, Mbak Risa, halo. Buat semuanya, selamat datang para sahabat pembelajar di IG Live kita siang hari ini. Dan ini saya masih menunggu Bu Diana. Bu Diana sepertinya tadi sudah accept, tapi kita masih mencoba menunggu beliau. Dan untuk itu, mari kita sama-sama belajar. Hari ini seru banget nih topiknya, yaitu tentang dompet terawat saat darurat. Wah, dompet. Ini saat-saat masa-masa yang penuh tantangan para sahabat pembelajar. Karena menurut berita yang kita, mungkin para sahabat pembelajar semua akses selama ini, kita bisa melihat bahwa eh, di luaran sana ada begitu banyak orang yang mulai sekarang ngalamin PHK, pengurangan jam kerja, termasuk juga hanya pengurangan jam kerja. Nah, ini dia. Halo Bu Diana. Halo Pak Honor. Apa kabar Bu? Ya puji Tuhan, baik Bu. Sehat ya Pak Bu? gimana?
Sehat-sehat. Pak Honor gimana kabarnya? Sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Nah, ini teman-teman Baik-baik. semua udah siap belajar nih sama Bu Diana nih. Nah, Bu Wah, Diana, ini sebelumnya Bu Diana dan para sahabat pembelajar, selamat Hari Kartini. Nah, ini hari ini oh ya, saya terima kasih Pak menghadirkan Honor. seorang Kartini zaman now ini ya. Nah, Ibu Diana Sanjaya, uh, Certified Financial Planner, dan beliau bersama dengan saya sudah cukup lama ya Bu, kita sering ngajar Ya, bareng, belajar bareng gitu ya. Bu Diana bikin ini kelas guru bareng gitu saya. ya Pak. Ih, sama-sama belajar Pak. Iya, dan untuk itu sahabat pembelajar, hari ini topik kita sangat seru banget seperti yang saya tadi sudah bilang di intro, yaitu adalah dompet terawat saat darurat. Waduh, jadi nggak cuman orang aja bisa masuk UGD ya Bu, ternyata dompet juga Iya, bisa masuk IGD juga nih ya. Waduh. iya Pak. Iya Pak. Baik, nah sahabat pembelajar, kita akan dengarkan pemaparan dari Bu Diana Sanjaya, CFP. Beliau adalah seorang writer dan juga sebagai seorang trainer, fasilitator, dan juga dosen ya Bu. Saat ini juga mengajar di Universitas Terbuka, betul ya Bu ya? Dan Semester online ini kelas ya. kebetulan ya kebetulan belum Woi, dapat yang online ya Pak ya. Jadi oke. oke, baik. Jadi Oke. kita mulai aja gimana Pak Ya, oke. untuk Silakan Bu. materinya ya. Jadi selama masa apa ya namanya lockdown ya Pak ya. Tapi Ya, sekarang semi sudah lockdown lah ini berkembang Bu ya. jadi Iya. sekarang sudah berkembang jadi PSBB ya. Ya, Pembatasan pembatasan sosial wilayah berskala besar ya. skala Mau nggak besar. mau ada orang-orang yang biasa keluar, mungkin mencari nafkah di luar, yang Mhm. kerja, yang sekolah, mau nggak mau Ya, sekarang harus tetap berada di rumah ya. Mungkin ya untuk betul banget Bu. yang karyawan yang menjalankan work from home dan tetap mendapatkan gaji bulanan tanpa kena potongan itu wah bersyukur sekali ya. Ya, bersyukur banget Uh, memang. Cuma mungkin ada beberapa perusahaan yang karena mungkin omsetnya berkurang, marginnya berkurang, supaya tetap dapat bertahan, maka karyawan pun kena imbasnya, mungkin kena pemotongan atau cuma dapat sekian persen dari Ya, penghasilan yang biasanya diterima ya. ya, Uh, Mungkin saya mau bahas yang karyawan dulu nih, yang tidak ya. mendapat pemotongan, yang masih dapatnya full ya Pak Honor ya. Wah kalau Waduh, ini sih bersyukur banget ini. yang ya bersyukur, dan mungkin ada anggaran yang kepotong, mungkin biasanya harus isi bensin untuk transport, biasanya harus beli makan siang. Sekarang karena kita semuanya dari rumah, berarti anggaran bensinnya turun, tapi anggaran di rumahnya mungkin yang naik ya Pak ya. Gimana Pak Honor? Iya. Udah udah mengalami kenaikan biaya utilitas karena bekerja dari rumah nggak nih Waduh, Pak? iya. Lumayan tuh pertama biaya makan jadi bertambah karena biasanya makannya Iya, cuma 2 kali, ini sekarang bisa 5 kali gitu. Makannya lebih banyak, snacknya juga iya, banyak. iya. Plus sama biaya Terus, internet naik gitu. Kata mahasiswa saya ya bilang, kuota aduh, ya. internetnya kok jadi mahal banget ya Pak, katanya gitu. Iya, jadi ini ya, kuota jalan terus karena tiap hari Ya, Zoom, mungkin tiap hari online learning gitu betul, ya, betul. Pak. Sama Betul, mungkin betul. satu lagi kali, Pak, yang kita agak sering lupa, mungkin anggaran donasi kita juga perlu kita naikkan ya, Pak ya, untuk ikut Anggaran donasi. uh, Oke. prihatin sama keadaan sekitar ya, Pak. Jadi kalau Hmm, mungkin yang dapat pendapatannya masih sama, ini kayak shifting aja sih ya, dari anggaran transport sekarang jadi anggaran makan, anggaran kuota, dan anggaran donasi. Ya mudah-mudahan oke. sih klop ya Pak ya, antara Hmm, yang hmm, hmm. berkurang sama yang bertambah, mudah-mudahan klop, jangan sampai lebih, malah kalau bisa berkurang ya Pak ya. Iya, Nah, bener banget itu, tapi Bu. untuk orang-orang yang ini kena pemangkasan Pak, yang Ya, agak repot, mau nggak mau ada challenging ya, Bu hal ya. yang harus dikurangi bahkan ya. Mungkin yang Hmm, paling paling dekat adalah ya, yang paling dekat namun tidak mudah untuk dilakukan pastinya menekan pengeluaran ya Pak ya. Atau yang oke. punya yang punya dana darurat, mau nggak mau dipakai dulu. Nah, mungkin sekarang ini kita jadi tahu betapa pentingnya memiliki dana darurat Dana ya Pak ya. darurat.
Yang selama ini mungkin kita pikir, aduh ngapain taruh uang di tabungan yang udah jelas kena inflasi, udah jelas kena, ibaratnya tidak bisa dimanfaatkan lebih. Tapi ketika kondisi sekarang, justru dana darurat yang penting untuk kita miliki. Kalau orang-orang yang nggak punya dana darurat, gimana bisa awal-awal 2 minggu nggak keluar untuk mencari nafkah ya? Tapi kalau orang yang punya dana darurat, dia masih bisa melakukan hal tersebut. Ibaratnya kalau dulu lockdown awal dapat 2 minggu di rumah itu rasanya, wih, masih kayak liburan, ya nggak Pak Honor? Masih kayak liburan. Iya. Sekarang kayaknya bukan liburan lagi deh, Bu. Iya. Ketika lockdownnya nggak selesai, wah kita udah harus putar otak nih. Ternyata situasi ini berlangsungnya sampai jangka waktu yang kita belum bisa tentukan berapa lama ya Pak ya. Ternyata situasi ini menjadi lebih lama dari perkiraan kita ya Pak ya. Berarti otomatis kita nggak bisa terus-terusan ibaratnya berdiam diri tanpa berusaha gitu ya Pak ya. Mungkin di lockdown yang kedua ini setelah 2 minggu berlalu kita baru berpikir, waduh ini uang tabungan udah makin tipis, makin dipakein terus kepastian pekerjaan juga mungkin ada yang belum pasti karena kondisi berubah seperti ini. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya Pak ya? Yang tadi, kalau misalnya sudah mencoba menekan pengeluaran, caranya mungkin selang-seling gitu Pak. Antara mungkin kalau kita butuh protein, dalam seminggu 3 kali kita makan ayam, mungkin sisanya yang 3 kali lagi kita makan bakal ayam alias telurnya Pak. Iya. Oke. Jadi jangan tiap hari ayam terus ya Bu ya. Iya, kita bisa makan bakal ayamnya gitu, maksudnya telurnya gitu Pak. Atau substitusi biasa makan buah impor, sekarang kita harus cobain juga buah-buahan lokal supaya bisa menekan pengeluaran gitu Pak. Biasa makan pepaya California yang asli, mungkin sekarang bisa coba pepaya yang lokal, atau mungkin menciptakan ketahanan pangan sendiri. Jangan lupa bisa memanfaatkan halaman untuk nanam-nanam sedikit gitu Pak ya. Waduh, itu harus cari tanaman yang cepat tumbuh itu ya Bu ya. Iya Pak. Kemarin saya udah coba beli bibit cabai, nanti akan saya sebar di halaman supaya saya nggak usah beli cabai lagi, mudah-mudahan. Oke. Tapi ngomong-ngomong, pepaya California itu dari Bogor sebenarnya sih Bu, bukan dari California. Iya Pak. Namanya aja California gitu. Iya, biar kesannya impor ya Pak ya. Iya betul. Oke. Bu, mungkin nanti para sahabat pembelajar akan banyak berkesempatan juga boleh bertanya ya Bu ya via chat. Jadi para sahabat pembelajar jika punya pertanyaan-pertanyaan, monggo silakan Anda berikan chat. Nanti mudah-mudahan saya dan Bu Diana juga bisa membantu membaca dan memberikan solusi buat teman-teman semua. Nah, kira-kira apa yang mesti dilakukan lagi nih Bu Diana untuk mengatasi situasi yang saat ini kalau kita lihat kan kondisinya bisa jadi kelihatannya bisa panjang tadi kata Bu Diana ya. Iya, apa yang mesti dilakukan? Yes. Oke, kalau menekan pengeluaran udah, langkah yang kedua ya mau nggak mau kita coba usahakan untuk bisa mendapatkan pendapatan dari rumah. Dengan adanya teknologi seperti sekarang, mungkin kita bisa mencoba hal-hal baru ya Pak. Awalnya pun sebelumnya saya tuh belum terbiasa pakai Zoom terus terang, tapi karena situasi seperti ini mau nggak mau kita harus familiar sama teknologi, jadi ya harus tetap tetap bisa mencari peluang dengan teknologi yang ada. Coba mungkin kalau Pak Honor dan saya biasa berkecimpung di training, mungkin mulai sekarang kita bisa coba cari peluang dengan mungkin mengadakan seminar online mungkin ya Pak ya. Atau kalau untuk sahabat pembelajar di rumah bisa coba untuk mungkin berjualan via online atau membuat produk digital yang istilahnya bisa
diperjualbelikan secara online karena situasi Mhm. yang membuat kita tidak bisa untuk keluar dan bertemu dengan banyak orang gitu Pak. Jadi mungkin Jadi harus uh, nyobain ya Bu ya, hal-hal baru itu ya Bu ya, dengan produk-produk online, jualan online, seminar online, semuanya serba iya online Pak, jadi ya Bu ya. Ya. iya kurang lebih. Atau kalau masih kalau saya lihat sekitar banyak teman-teman saya yang melihat peluang dengan ini menjadi kurir gitu Pak, menjadi kurir titipan belanja Hmm. karena mungkin di luar nggak semua orang berani untuk keluar, jadi Ya. karena kebutuhan sembako tetap jalan terus, ada Mhm. yang tiba-tiba mendadak menjadi kurir belanjaan mungkin Pak, atau ya yang paling terdekat ya banyak juga yang tiba-tiba berjualan hand sanitizer atau keperluan medis lainnya gitu Ya. Pak. Jadi bagaimana kita jeli melihat peluang dari situasi yang ada, tapi jangan sampai uh, apa ya mengambil keuntungan dari kesengsaraan orang lain, misalnya menjual Hmm. maskernya dinaikannya sampai berlipat-lipat karena orang butuh, itu juga tidak dianjurkan ya Pak. Ya, 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 ya. Iya, Sangat-sangat tidak uh, bijak sih itu. Heeh. Hmm. iya, jadi ya itu Pak, selain kita menekan pengeluaran, kita juga harus bisa jeli melihat peluang untuk mencari apa sih yang bisa kita kerjakan dari rumah untuk menambah penghasilan. Oke. Oke, nah Bu, sekarang biasanya kan orang, sudah ditekan gitu semuanya, tapi kelihatannya semua sudah serba tertekan ini saat ini. Jadi mesti gimana nih? Kadang-kadang kan gitu ya Bu ya, ada yang nanya gitu. Wah, mesti iya gimana iya nih Pak? Udah nggak tahu lagi nih, semua udah dana darurat iya udah nggak ada. Semua iya, udah habis ini. Apa yang mesti dilakukan gitu? Belum lagi ada oke tagihan kartu kredit lagi nih Bu Diana. oke, Waduh. ya. Ya. Eh, kabar baiknya mungkin untuk beberapa bank yang ikut relaksasi, jika Mhm. memang si karyawan atau pengusaha terdampak COVID, mereka bisa Ya. mengajukan restrukturisasi cicilan. Jadi Ya. mungkin untuk cicilan dalam jangka waktu 1 tahun ini bisa ditangguhkan dulu seperti itu. Mhm. Dan juga untuk karyawan yang mungkin setelah COVID nanti kemungkinan untuk kembali bekerjanya sulit, pemerintah pun memberikan program kartu prakerja ya Pak ya. Jadi Mhm. ada insentif di situ dan juga ada kursus online yang bisa menambah kapabilitas ya Pak. Jadi memang Mhm. tidak dilepas begitu saja oleh pemerintah Mhm. untuk hanya diam di rumah, tapi sambil di rumah kita juga mengupgrade diri sendiri dan Ya. ada insentif yang mungkin nggak bisa menutup 100% kebutuhan kita, tapi setidaknya Ya. bisa membuat kita membeli kebutuhan pokok lah minimal, gitu Pak. Oke. Uh, ada cara lain mungkin kalau kita biasa untuk merincikan aset-aset yang kita punya, Mhm. jika memang saat ini likuiditas kita sudah terbatas, mungkin kita bisa melihat apakah ada logam mulia mungkin yang bisa kita cairkan, atau mungkin ada saldo BPJS tenaga kerja, atau mungkin saldo nilai tunai unit link yang bisa kita cairkan dulu untuk menjaga Ya. likuiditas. Walaupun Ya. untuk aset investasi yang underlying-nya atau basisnya saham, itu pasti Ya. sedang mengalami penurunan. Nah, kalau yang Ya. basisnya saham kita tidak anjurkan untuk dilikuidasi sekarang karena nilainya Hmm. sedang turun. Jadi yang Ya. dilikuidasi yang basisnya adalah pasar uang, surat hutang, Mhm. atau Mhm. deposito seperti itu. Mungkin kalau masih Ya. ada kita bisa menjaga likuiditas dengan mencairkan aset-aset tersebut. Atau kalau Ya. tidak mau dijual, kalau punya logam mulia bisa kita gadaikan dulu Pak. Kemarin teman saya laporan lewat depan Pegadaian lagi cukup ramai. Hmm. Jadi memang ada beberapa masyarakat yang menggadaikan lah logam mulianya. Kebetulan lagi Ya. harga logam mulia lagi tinggi nih Pak. Jadi dapat LTV-nya atau loan to value-nya cukup besar. Gitu Pak. Hmm. Dan kalau menggadaikan logam mulia enaknya satu, prosesnya cepat, dan Ya. dua, tidak ada
survei dulu untuk isi data penghasilan atau data hutang Ya. lain. Jadi itu tidak memerlukan proses seperti itu. Dan Mhm, kita mhm. pun cukup memikirkan biaya titipnya saja. Kan kalau ngutang kan kita harus membayar cicilan hutangnya ya. Mhm, Tapi kalau mhm. di Gadai kita membayar biaya titipnya saja. Jadi Oke. tidak mikirin cicilannya gitu Pak, kurang lebih. Iya, iya, iya. Ini Nah, kata kata uh, Mbak Riri bilang nih, mm-mm. penyiar Smart Trijaya ini beliau mengatakan ini Mbak Riri, halo Mbak Riri, Mbak Riri ini apa vocal coach. Jadi voice coach beliau Oh, ini melatih. wah, Jadi ini kapan-kapan kita j- bisa undang Mbak mm, Riri juga nih, Bu Diana. Beliau mengatakan iya. logam mulia ini adalah emas yang lagi tinggi-tingginya nih katanya nih ya. Iya, Wah, justru kalau Mbak punya Riri kayaknya lagi simpenan ini emas, punya banyak nih ya. iya nih, lagi saatnya dijual atau digadaikan karena harganya Ya, memang lagi tinggi. ya, Iya, ya. Mbak Riri jangan-jangan kalau ngomong aja udah langsung do re mi fa sol ya Pak ya? Waduh, udah canggih lah Mbak Riri ini top nih. Voice coach beliau. Ya, thank you Mbak Riri udah join. Oke, apalagi Bu Diana? Kalau ternyata Mas nggak punya nih katanya nih Mas kemarin-kemarin udah digadain habis juga lagi di gimana nih Bu Diana nih katanya nih. Oke, mungkin kalau emas nggak punya ya andalan lain. Kalau misalnya semua asetnya udah nggak ada, mungkin Ya. sebelum itu kita coba lihat lagi deh, ada nggak ya barang-barang lain yang mungkin bisa kita likuidasi. Kalau punya Mhm, falas mungkin atau punya mhm. barang koleksi. Intinya sih saat ini kita menjaga likuiditas. Bagaimana caranya kita tetap bisa bertahan hidup dengan Ya, ya tentunya memerlukan biaya ya Pak Honor ya. Nah, ya. ketika melikuidasi barang-barang yang punya nilai sentimental memang agak sulit. Tapi setidaknya kita bisa berasumsi nanti ketika keadaan sudah membaik kita bisa Mhm. memilikinya lagi gitu Pak. Jadi Ya, ya, ya. jangan jangan apa ya namanya ya sebaiknya mencoba bertahan hidup dengan memperhatikan likuiditas gitu sih Pak. Oke. Coba buat Kalau garage kalau sale mencari mungkin. utangan itu apakah tepat nggak sih itu Bu Diana? Oh Kadang-kadang ada yang ya, bertanya ya. itu, aduh saya tuh Uh, mesti uh, uh, cari utang kemana ya Pak Honor ya, mesti gimana nih? Nah itu kira-kira kalau saran Bu Diana gimana nih Bu? Hutangan ya memang kalau mentok sana sini ibaratnya buat beli kebutuhan besok udah nggak ada dananya lagi mau tidak mau Pak kita mencari hutangan dan Ya, bukannya tidak boleh tapi memang itu jalan terakhir yang bisa kita lakukan setelah jalan yang nomor 1, 2, 3 tadi sudah selesai kita lakukan ya Pak ya. Jadi hmm, uh, untuk mencari hutangan ya memang salah satu cara yang bisa kita tempuh, tapi yang perlu kita perhatikan adalah sumber pembiayaan yang kita pilih. Mau kemana nih kita berhutangnya? Kalau bisa sih ya, berhutangnya ke tempat-tempat yang ya rendah bunga, kalau bisa nggak ada bunga gitu ya Pak ya. wih Uh, menarik itu ya. iya, biasanya ke IMF ya, istri, mertua, family, dan friend mungkin ya. Asik gitu. IMF ya, istri, Iya, mertua, friend. Friend, friend. boleh pinjem nggak gitu ya berarti ya Bu Iya. Diana ya. Uh, Oke, oke. tapi ketika kita melakukan proses berhutang, jangan lupa juga ceritakan kondisi kita sehingga orang yang Mhm. kita hutangin tuh nggak apa ya namanya ya berharap-harap gitu. Benar-benar ceritakan aja secara jujur kondisi Ya. kita sedang darurat likuiditas sehingga Mhm, memerlukan mhm. pembiayaan dan mungkin belum bisa memberikan tanggal kapan melunasi gitu ya. Ya, Jadi si ya. pemberi hutang pun bisa memberikan pertimbangan lebih. Jadi jangan sampai kita menjanji-janjikan, tapi kita ceritakan apa Mhm. adanya aja. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Um, yang cara pembiayaan yang lain mungkin dengan kartu kredit, Pak. Saat ini Maksudnya gimana kartu itu, Bu? kredit Hmm. ya beli kebutuhan pokok. Kalau Gesek belum berarti, Bu ya? punya saldonya, berarti ya pakai kartu kredit. Saat ini pun pemerintah sudah memberikan relaksasi sedikit. Cicilan minimum biasanya kan 10% ya Pak Honor ya. Ya, Sekarang boleh ya, dilakukan dengan 5%. Memang sih ya. kondisi ini kurang kurang terlalu baik. Artinya kita harus membayar biaya bunga lebih tinggi. Artinya Mhm. kalau cicilan minimum kita bayar hanya 5%-nya kan
makin lama tuh lunasnya ya kan ya Pak ya, sehingga biaya bunganya jadi lebih tinggi gitu ya Pak ya. Tapi hal tersebut membuat kartunya bisa tetap kita gunakan atau tetap aktif gitu Pak. Jadi tetap berharap kondisinya akan membaik, tetap akan kita bayar nanti ketika kita sudah dapat penghasilan lagi, tapi setidaknya untuk membantu likuiditas bisa dengan cara-cara tadi Pak. Ya. Ini ada tanggapan dari sahabat pembelajar nih Bu, dari Pak Waskito mengatakan lapor ke Pak RW katanya gitu. Kalau tidak punya alias mentok supaya dapat bantuan dari pemerintah katanya itu. Iya betul. Ada beberapa WhatsApp share WhatsApp sih yang saya terima juga ketika memang udah nggak bisa beli beras misalnya, ada nomor-nomor kontak WA yang bisa dihubungi yang akan memberikan bantuan sembako gitu Pak. Jadi mungkin lewat nilainya kalau nggak salah 600.000 itu ya Bu ya? Yang dari pemerintah ya Pak? Ya, berupa bahan pokok memang sih, uang 150.000, apa itu beras dan sejenisnya itu sih Bu. Jadi buat mereka yang bisa bertahan seperti itu. Jadi tetap ada bantuan sih gitu. Iya. Intinya gimana caranya kebutuhan dasar bisa tetap terpenuhi. Saya juga melihat dengan adanya situasi seperti ini sih membuat kita lebih ini ya Pak ya, saling memperhatikan sekitar ya Pak ya. Jadi nggak sendirian akan bertahan, tapi kita mau mengayomi sama-sama untuk melewati badai ini. Itu ya Pak ya. Jadi banyak juga sih Pak yang melakukan program donasi sendiri, lalu menyalurkan sendiri. Intinya jangan sampai kita bisa makan tapi tetangga kita kesulitan gitu ya Pak ya. Betul. Saling memperhatikan ya. Bu Diana, ada yang nanya nih dari Coach Riri nih, bagaimana bijak dalam penggunaan kartu kredit Bu Diana, khususnya pada saat kondisi seperti ini yang perlu diingatkan, ini penggunaan dengan bunga, perlu alert juga nggak sih gitu loh. Nah, silakan Bu Diana. Makasih Mbak Riri. Jadi kalau untuk kartu kredit, sebisa mungkin kita gunakan kalau benar-benar sudah tidak ada sumber pembiayaan lain yang bisa kita andalkan. Karena kartu kredit itu yaitu kena bunga dan lumayan tinggi. Cuma sumber pembiayaan kartu kredit ini memang sangat praktis, jadi cepat banget. Mungkin kalau mau minjam sama friend atau sama orang tua itu masih nunggu, kalau kartu kredit tinggal gesek ya. Kelebihannya itu ya. Yang perlu diingat, kalau mau pakai kartu kredit usahakan hanya untuk membeli keperluan pokok untuk bertahan hidup saja. Yang akan kita lunasi nanti ketika kita sudah mendapat penghasilan lagi. Gitu Pak. Jadi mau nggak mau daripada sama sekali nggak bisa melanjutkan hidup Pak. Iya. Terus ada lagi nggak Bu Diana tips praktis nih buat sahabat pembelajar apa yang perlu kita lakukan? Hai Bu Ira, terima kasih udah bergabung. Hai Mbak Ira ya. Jadi saya coba rangkum dalam satu akronim dompet Pak. Dompet, wih. Dompet Pak. Seperti iklan kita judul. Itu gambar dompet itu ya. Jadi dompet. Jadi dompet terawat saat darurat. Nah, tips dari Bu Diana juga dompet. Supaya, apa itu Bu? Dompet. Sahabat pembelajar ingat untuk merawat dompet. Jadi akronimnya juga dompet Pak. Jadi kalau dompet D yang pertama itu dana darurat penting untuk dibuat Pak. Jadi dana darurat. Jangan sampai kita melupakan untuk memiliki dana darurat. Baru berasa nih Pak di situasi-situasi seperti sekarang gitu. Dana darurat yang sudah dibuat jangan lupa untuk diletakkan di instrumen yang liquid. Kembali lagi karena likuiditas jadi poinnya untuk situasi sekarang. Lalu jadi kayak dimasukin di tabungan ya Bu ya, yang bisa kapanpun kita ambil gitu ya Bu ya. Ambil ya, tabungan, deposito, reksadana pasar uang bisa Pak, atau obligasi yang lebih cair Pak. Lalu
Kalau dompet ada O-nya Pak ya untuk yang kedua. Oh Nah, ya, ini yang dompet. Oh, agak-agak oke. yang agak-agak nggak enak karena Nah, ada apa yang itu? harus ditekan. Ongkos hidup perlu ditekan agar mampu Ongkos bertahan. hidup perlu ditekan. Wih. Iya, jadi Jadi kalau maksudnya mungkin jangan pakai ongkos gitu atau gimana nih Bu Diana? justru mungkin kalau biasanya budget belanja bisa 100.000 per hari, sekarang mungkin bisa 100.000 dua hari gitu Pak. Kalau bisa Oh, oke. jadi lebih panjang lah, karena kita belum tahu kapan situasi ini akan berakhir. Oke. Hmm, Yang oke. ketiga M, M, maksimalkan dompet. kreativitas, usahakan likuiditas. Ya, Maksimalkan kreativitas, usahakan likuiditas. likuiditas, Oke. betul Pak. Jadi Hmm, gimana caranya kita bisa melihat peluang supaya likuiditas kita tetap terjaga. Ya tadi Pak, misalnya adakan garage sale atau mau usaha online atau yang lainnya lah. Mungkin sahabat pembelajar sudah memiliki ide-ide lain gitu ya Pak ya. iya, 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 iya. Termasuk tadi Oke, yang kalau mau jadi kurir online itu juga boleh tuh ya Bu. Tadi kata Ibu iya, Diana menarik. Oke, apalagi Bu? oke. D berarti saya ulang ya Bu ya. Selanjutnya, Dompet, ya, D-nya dana darurat itu penting, lalu O itu ongkos hidup ditekan agar mampu mampu bertahan. bertahan. Oke, Lalu M tuh maksimalkan kreativitas dan usahakan likuiditas. Lalu berikutnya P-nya apa tuh Bu? P. P-nya ini punya proteksi, tapi tetap hati-hati. Jadi Punya proteksi tapi tetap usahakan tetap hati-hati. punya proteksi, tapi bukan berarti mentang-mentang kita punya proteksi lalu seenaknya gitu, tapi tetap Mhm, harus berhati-hati. Meskipun kabar gembiranya untuk orang-orang yang kena COVID, biaya mhm, medisnya itu ditanggung oleh pemerintah. Tapi mhm, kan itu biaya medisnya. Amit-amit terjadi resiko kematiannya gimana Pak? hmm. Santunan mungkin nggak cukup untuk membiayai keseluruhan biaya hidup ya Pak ya. Mungkin bisa untuk bertahan beberapa bulan, tapi tidak untuk keseluruhan biaya hidup. Jadi saya anjurkan untuk tetap punya proteksi, apalagi situasi seperti sekarang, gitu Pak. Ya, ya, ya. Ya, BPJS setidaknya itu masih bisa jadi pilihan ya Bu ya, setidaknya untuk saat ini ya. ya Untuk sementara gitu BPJS loh. BPJS itu penting untuk dimiliki. Kalau penyakit-penyakit selain COVID memang BPJS, tapi kalau COVID sendiri masuk rumah sakit ditanggung oleh pemerintah, gitu Oke. Pak. Ya. Ya, ya, ya. Eh, selanjutnya Punya E, proteksi tapi tetap ya, hati-hati ya. Oke. ya. Lalu Lalu E, E Bu. Mhm. kalau punya emas, punya reksadana pasar Emas. uang, punya obligasi retail seperti sukuk atau ori, nah saat ini bisa dilikuidasi. Oke. Melikuidasi emas dan reksadana pasar uang yang nilainya tidak sedang turun itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau yang saham, reksadana saham atau yang underlying-nya saham itu sebaiknya tidak dilakukan Didiamkan karena saja. nilainya lagi turun. Ya, didiamkan saja, Pak. Itu, Ya, Pak. karena kalau dilikuid kan malah rugi jadinya ya Bu ya jatuhnya ya. Iya, Pak, mengalami kerugian. Oke. Nah, sebelum terakhir Bu, dompet yang terakhir ini ada pertanyaan dari Mbak Ira nih, mau tanya, kalau ada utang kartu kredit, cicilan, tapi nggak bisa bayar karena kondisi pandemik, ini gimana? Mohon pencerahan Bu Diana. Monggo Bu. Kalau nggak bisa bayar, kan cicilannya sekarang udah diturunin ya, Mbak Ira ya, 5% pun sudah boleh dan kartunya bisa tetap aktif. Kalau nggak bisa, sebaiknya sih langsung nego dengan bank penerbit supaya bunga berbunganya tidak jalan terus. Ya minimal sampai dengan kita declare kita nggak bisa bayar, lalu kita tutup kartu kreditnya, kita minta keringanan untuk membayarnya dicicil nanti, tapi Mhm. setidaknya bunga berbunganya tidak jalan terus. Jadi harus nego sama bank penerbitnya, Mbak Ira. Ya, jadi nego ya, menghubungi pihak bank, penerbit kartu supaya bisa membantu diringankan minta stop bunga dan juga biar tidak semakin Keringanan. menggulung ya Bu Diana ya, dan juga Iya, dapat betul. keringanan.
Ya, karena kalau kita diam-diam aja, ya bunganya akan terus dihitung. Oke. Dan mereka mau ya sebenarnya Bu ya, apalagi dengan kondisi saat seperti kayak sekarang ini Eh, ya. Biasanya sih tergantung negosiasi ya Pak. Meskipun ada anjuran dari pemerintah untuk pihak perbankan juga melakukan relaksasi dan restrukturisasi terhadap pinjaman-pinjaman Pak. Jadi mungkin Oke. nggak langsung oke, mungkin ada prosedur yang harus dilakukan dulu Pak. Ya, ya, ya. Oke. Bu Diana dan sahabat pembelajar nih yang terakhir nih Bu ya. Tadi dompet tes. Jadi saya ulang ya Bu ya, dana darurat itu penting, D-nya, lalu O-nya ongkos hidup ditekan agar mampu bertahan, lalu M-nya itu maksimalkan kreativitas, usahakan likuiditas, lalu P punya proteksi tapi tetap hati-hati, E emas, lalu obligasi boleh dilikuiditas, dan T apa ya Bu yang terakhir Bu? T yang terakhir, tetap tangguh menerima kenyataan dan yakin badai Oh, akan berlalu. aduh, asik. Jadi sebisa mungkin harus tetap optimis ya Pak ya, karena Yes. uh, kalau kita optimis, apa yang kita kerjakan jadi lebih lebih bersemangat gitu ya Pak ya. Jadi Ya, jangan ya, sampai ya. kehilangan harapan. Oke, luar biasa. Jadi tetap tangguh, tetap optimis, menerima kenyataan, yakin badai pasti berlalu ya Bu ya. Amin. Ya, amin. Ya. Bu, kalau Uh, para financial planner kira-kira memprediksi ya mungkin ya ini memprediksi antara teman-teman para financial planner belajar dari sejarah ataupun mungkin aja bisa aja sejarah juga belum tentu memberikan sebuah gambaran yang clear. Kira-kira biasanya bisa berapa lama sih Bu kondisi kayak begini Bu? Mungkin teman-teman juga uh, bertanya demikian. Kalau dari beberapa analis perekonomian yang saya tangkap adalah ketika mungkin ada vaksin terhadap virus ini sudah ditemukan, kita akan berangsur-angsur pulih. Jadi Ya. selama belum ada vaksinnya, ya pasti akan jadi tambah lama. Atau skenario yang kedua, kalau memang sudah terbentuk imunitas, ada herd immunity ya, jadi sudah terbentuk sehingga virus tersebut tidak bisa menginfeksi banyak orang secara cepat lagi, mungkin berangsur-angsur akan pulih. Jadi ya kita doakan ya Pak Honor ya, semoga para Amin. ilmuwan periset di sana bisa cepat menemukan vaksin sehingga kondisi ini cepat Yes. berlalu, gitu Pak. Amin. Oke. Ya, Baik. Bu Diana, thank you banget buat ya sharingnya. sama-sama Pak Honor. Terima Waduh. kasih kesempatannya, sahabat Iya. pembelajar. Semoga nanti kita bertemu lagi ya. Yes. Bu Diana, untuk follow Bu Diana di apa nih Bu Diana? Buat Ya, teman-teman biar tahu nih Bu. di Instagram Desanjaja, di Instagram ada Pak. Langsung aja di follow, nanti Oke, saya follow silakan back. follow. Asik. Ya, Ya, nanti kalau mau tanya-tanya boleh ya Bu Diana ya. siap Dan Pak. nanti Ya, jika sahabat pembelajar baik Anda di work from home, mungkin di tempat Anda bekerja saat ini masih bekerja dari rumah dan ada kebutuhan untuk program pelatihan tentang financial planning, nanti bisa mengundang Bu Diana ya Bu ya, bisa mengundang siap Pak kami untuk Honor. bisa memberikan fasilitas learning online juga ya Bu ya. Saat ini Bu Diana Ya, juga siap Pak. memberikan online learning ya Bu ya untuk Uh, financial planning ya Bu. Iya Pak, ada beberapa program yang kita lakukan untuk mengantisipasi work from home ini Pak. Jadi memang Ya, kan tidak boleh ada training mengumpulkan orang banyak, tapi kita tetap harus ya. mencari peluang gitu ya Pak ya. Yes, oke. Baik, Bu Diana dan sahabat pembelajar, terima kasih banyak buat waktunya. Gak kerasa nih Bu ya, waktunya dari target setengah jam ternyata melebihi target Oh iya ini Pak, kan. iya Karena iya seru Pak. banget, banyak yang bertanya juga. Terima kasih yang udah tanya, yang udah kasih jempol, yang sudah melambaikan, Pak Henly, Bu Ira, terima kasih juga Coach Riri, Mbak Nikita, terus Pak Waskitom, Pak Yahya, tuh Bu ditanya apa kabar Bu Oh Diana, tuh Pak ya Pak Yahya. Yahya ini teman saya dulu waktu ngajar nih. Ini Wow, oke, Pak Yahya salam kenal Pak punya Yahya. sampingan jadi penyanyi juga loh Pak. Wih, keren. Kapan-kapan boleh nih Pak Yahya kita undang juga nih ya. Iya Pak, betul betul. Bisa sharing sambil ngajarin kita nyanyi gitu kan ya. Iya. Mbak Diah juga, oke.
Baik, Bu Diana, nanti kapan-kapan kita buat IG live lagi ya Bu ya, untuk Ya, tema-tema Pak. kita yang lain supaya sahabat pembelajar makin punya financial literasi lebih baik lagi, lebih cerdas Baik-baik. finansial, karena kalau mengutip statementnya Robert Kiyosaki bilang katanya itu Bu Diana, kuncinya memang sebenarnya kita perlu cerdas finansial. Ya, Karena perlu punya dengan cerdas literasi. finansial, ya financial literasi itu bisa menolong kita di saat kondisi krisis seperti kayak sekarang ini misalkan. Ya, betul, Pak. Baik, terima kasih Oke, baik, buat Pak Honor. sukses selalu Bu Diana dan sehat selalu. Sama-sama, Salam buat Pak. keluarga dan buat sahabat pembelajar, silakan Anda masih bisa menikmati siaran ulangnya di IG Live ini dan nanti Anda bisa follow kami di @stefanushonorus atau @ibu_desanjaja dan @lenteravidia. Nanti Anda bisa lihat siaran Oke. ulangnya juga. Terima kasih Bu Diana, sukses Ya, selalu, makin Pak. diberkati Bu. Ya, Mari Bu, bye. amin. Sampai Ya, jumpa. bye. Thank you. Ya. Ya.